Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama menyanyikan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an aqiba fi hadzal masjid. Alhamdulillah billahi ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana lihat kitab satu bentar halaman. Ya akramal khalqi maliman ma'luhu bihi siwaka indahu ril hadithi wa amimi. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا قضايا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى speaker nggak ada suaranya. Ya wasi'al karami wal khuffi hamdika fid darain innahu sabran mata ta'ul aqwalu ya يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة على نية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النسوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم Sallallahu ma'alif hadal kitab al-allama Sayyid Ahmad bin Zaid al-Habsyi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Syafi'i al-Bantani wa usulihim wa furahim wa dhabil hukuki alim majma'in wa Syekh Murabbi Ruhi Sayyidil Walid al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir al-Segaf wa Syekh Murabbi Ruhi Ki Haji Hasan Basri Abu Bakar wa Syekh Murabbi Ruhi Ki Hafizuddin wa Syekh Murabbi Ruhi ya Ustaz Anwar Sayyidi usulihim wa fura'ihim wa dhabil hukuki alim ajma'in wa man salla fi hadal masjid wa man dufina fi hadal masjid usulihim wa fura'ihim wa dhabil hukuki alim ajma'in anna Allah ta'ala taqashahum birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق حقا بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Bahjatul Wasail, ada di halaman 10, 4 baris dari bawah. As-salitsu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu as-salitsu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Ar-rabi'u mashu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rin fi haddihi. Al-khamisu ghaslur rijlaini ma'al ka'baini. As-sadisu at-tartibu ala hadhihi al-kayfiyati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. As-salisu ghaslul yadaini ilal mirfaqaini. Kelanjutan dari furudul wudu, fardu-fardu yang terdapat di dalam wudu. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu masalah niat. Yang kedua, kemarin sudah kita jelaskan bahwa terbilang daripada fardu wudu yaitu adalah membasuh wajah kita dengan syarat-syarat yang telah kita jelaskan juga. Kemudian lanjutan daripada fardu wudu yang ketiga, as-salisu yang ketiga yang terbilang daripada fardu wudu, ghaslul yadaini, membasuh kedua tangan kita. Membasuh ya. Perlu kita perhatikan di sini menggunakan kata-kata ghaslu. Berarti ketika kita membasuh bagian kedua tangan kita, maka di situ airnya harus mengalir. Sama seperti ketika kita membasuh wajah kita. Kalau hanya sekedar kita cecep-cecep aja begitu, kayak kita usap, sedangkan airnya tidak mengalir, maka belum gugur basuhan daripada kedua tangan kita. Harus kita ulang. Yadaini, kedua tangan kita. Yadun, yadani, yadaini, bentuk daripada musanna. Kalau kita belajar nahu, ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Mufradnya yadun, satu tangan. Kalau dua tangan bahasa Arabnya yadani atau yadaini. Nah, kalau lebih dari dua, tiga, empat dan seterusnya, itu menggunakan kata-kata jama', yadun, yadani, yadaini, aidi, tangan-tangan artinya. Ya. Nah, di sini yang wajib dibasuh adalah al-yadaini, kedua tangan kita. Namun perlu kita sama-sama ketahui, tangan itu ada pengertian ditinjau dari segi lughah. Ada lagi tangan ditinjau dari segi indal fuqaha, ahli fikih. Itu macam-macam, beda-beda. Kalau tangan ditinjau dari segi ahli bahasa, indal lughawiyin, itu yang namanya tangan, saudara, min ru'usil asabi ilal katif, itu namanya tangan. Min ru'usil asabi. Nah ini namanya bahasa Arabnya ru'usul asabi. Nih, ujung-ujung. Kepala jari kita nih, ujung-ujung jari kita. Ini namanya disebut dengan ru'usul asabi ilal katib, sampai pundak kita.
Jadi dari ujung-ujung jemari kita sampai terus ilal katib, sampai pundak kita sini. Ini istilahnya menurut ahli bahasa adalah apa? Tangan. Jadi pengertian tangan menurut ahli bahasa itu dari mana ke mana? Min ru'usil asabi ilal katib. Dari ujung-ujung jemari kita terus sampai pundak sini, itu menurut ahli bahasa tangan namanya. Ya. Tapi ada perbedaan menurut ulama fikih apa? Dari mana ke mana tuh tangan? Kalau menurut ulama fikih, kita lihat dulu ditinjau dari bab apa. Ada ditinjau dari bab wudu, ada ditinjau dari bab mimbabis sariqah. Batasan tangan itu beda-beda. Kalau kita tinjau dari bab wudu, yang namanya tangan itu min ru'usil asabi' ilal mirfaqain. Dari ujung-ujung jemari tangan kita terus sampai sikut kita, itu namanya tangan menurut ulama fikih ditinjau dari segi mimbabil wudu, dari bab wudu. Jadi ini enggak termasuk. Beda pengertian tangan menurut ahli lughah. Kalau menurut ahli lughah, yang namanya tangan itu batasannya sama dari sini, namun terus sampai pundak kita, itu namanya tangan. Tapi kalau menurut ahli fikih, kalau ditinjau dari bab wudu, yang namanya tangan dan memang kudu harus wajib kebasuh, itu adalah dari ujung-ujung jemari terus sampai sikut, itu istilahnya tangan. Kalau ditinjau dari bab wudu, ya. Ada lagi menurut fikih ditinjau dari segi bab min babis sariqah, bab pencurian. Kalau ditinjau dari bab pencurian, yang namanya tangan itu min ru'usil asabi' ilal ku'ain. Dari sini, dari ujung-ujung jemari kita sampai sini, nih tangan namanya. Kalau ditinjau dari bab pencurian. Jadi kalau menurut hukum Islam itu, kalau kita mencuri dengan kadar nanti yang telah ditetapkan oleh syariat agama, maka nanti yang dipotong ininya, bukan jempolnya yang dipotong. Tak, bukan jari jemarinya, bukan jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, bukan ini yang dihabisin, bukan ini yang dipotong. Tapi yang dipotong, nah sini, pergelangan tangannya. Jadi ada beda nggak antara bab wudu dengan babus sariqah? Kalau babus sariqah, yang di sini yang dipotong sampai sini, ini nggak diapa-apain. Tapi kalau bab wudu, yang kudu kebasuh dari ujung-ujung jemari sini terus sampai mirfaq ilal mirfaqaini ay ma'al mirfaqaini, beserta kedua sikut kita. Itu. Ya. Itu dulu tuh artinya pengertian tangan itu. Dari mana ke mana batasannya itu. Ya. Nah, di sini al-babul tsalitsu ats-tsalitsu ghuslul yadaini, bagian yang ketiga daripada fardu wudu adalah membasuh kedua tangan kita. Minal kafain, dari kedua telapak tangan kita. Telapak tangan kudu kebasuh. Ya.
Tapak tangan harus kebasuh, dhira juga harus kebasuh. Ada istilahnya dalam fikih itu, bahasa Arab itu ada kafun, ada sa'id, ada abud, ada dhira, ada yad. Oh. Yeah. Nah ini namanya kaf, telapak tangan ini. Kafun, batnul kaf, zahrul kaf. Bagian dalam disebut batnul kaf, bagian luar disebut dengan zahrul kaf. Harus kebasuh. Yeah. Nah ini namanya dari sini ke sini, ini namanya sa'id, bahasa Arabnya lengan bawah. Min huna ila huna, dari sini ke sini, ini namanya sa'id, lengan bawah. Nah ini namanya dari sini ke sini, ini namanya abud, bahasa Arabnya lengan atas. Tuh. Jadi ada sa'id, ada abud gitu. Nah ada lagi dhira, dhira dari sini ke sini, dhira namanya. Dhira dari sini, nah dhira namanya. Dari sini ke sini, ini doang ini namanya kaf, ini kaf namanya. Dari sini ke sini, ini namanya sa'id, lengan bawah. Dari sini ke sini, ini namanya abud, lengan apa? Lengan atas. Kalau kita bahasa Indonesianya ini apa nih? Tuh. Kalau bahasa Arab lengkap itu, kesebut semuanya, ada istilahnya, ada namanya itu, ya. Sampai ini ada bahasa Arabnya apa, nanti yang di sini bahasa Arabnya apa ini? Ini namanya anfaqoh. Nah nanti yang di ujung sini, ini ada bahasa Arabnya nih. Antum kumisan, di ujung sini yang suka kita pelintirin, bahasa Arabnya ada nih. Kalau kita bahasa Indonesianya apa itu kira-kira? Apa bahasa Indonesianya? Ayo, siapa di sini yang ahli bahasa? Nah, kalau kita kan menyebutnya ujung kumis, kan begitu ya. Ujung apa namanya? Ujung kumis. Tapi kalau bahasa Arabnya sibal, sibal namanya. Yang suka dipelintirin itu, sibal namanya. Kalau kita nyebutnya ujung kumis doang. Nah, bahasa Arab lengkap. Nah, jadi harus kebasuh nih telapak tangan kita. Sampai mana harus kebasuhnya? Ilal mirfaqaini, ila artinya sampai, tapi maksudnya ila di sini adalah ai bi makna ma'a, beserta sikut kita. Jadi antum ngebasuhnya itu jangan sampai di bawah sikut. Jadi kudu perhatiin, awas, hati-hati ketika antum pakai keran begini tuh, kenapa enggak nih bagian sini? Oh, puterin, kelihatan nama kita. Ilal mirfaqain, beserta kedua sikut kita di situ. Kudu kebasuh tuh di situ tuh. Ya. Begitu juga ada umpamanya di tangan kita bulu-bulu, ada bulu rambut, itu pun harus kebasuh. Bagaimana andai kata ada bisul, ada kutil umpamanya di tangan kita, ada kutil. Yajibu ghuslu ma'alal yadain min sya'rin wa sil'atin. Wajib kita basuh yang ada di kedua tangan kita, apakah itu rambut, bulu, ataupun apa, sil'ah, kutilan umpamanya. Umpamanya kita ada kutilnya, kutilnya kudu kebasuh. Usbu' zaidah, jari-jari yang lebih umpamanya, ada jari kita lebih di sini, itu pun harus apa? Kebasuh juga. Azafir, kuku kita kudu kebasuh juga. Kuku, nah, antum makanya jangan makruh tuh, miara kuku, panjangin kuku makruh. Biasanya orang suka ada miara kuku. Kuku apa yang dipiara biasanya? Jempol sama ini, maksudnya jempol ini kuku panjang buat apa kira-kira? Garuk.
Kalau yang ini banyak fungsi nih. Ini buat ngurik nih, ngorek nih. Ini buat apa biasanya? Perempuan jangan panjangin kuku, laki-laki jangan panjangin kuku, banyakin duit. Deh, nggak usah miara kuku deh, bersihin kukunya. Karena kalau panjang kita nggak bersih, capek kita bersihin nih ketika kita wudhu. Diginiin dulu sama kita tuh, dibersihin dulu sebelum wudhu, kita bersihin dulu itu. Nah coba kalau kuku kita pendek, bersih, kira-kira wudhu enak nggak? Enak, kagak ada hambatan. Mending kalau wudhu kita telaten, kuku panjang telaten, kita ketika kita wudhu tuh dibersihin satu-satu. Di situ banyak kotoran-kotorannya yang nyelip, yang hitam-hitam, daki-daki umpamanya. Itu semuanya harus bersih, harus terbasuh. Tuh. Jadi awas nih yang punya kuku pada panjang ini. Ada kita lihat di mana di YouTube itu perempuan kukunya panjang banget, kukunya panjang. Semuanya dipanjangin tuh kuku. Jadi sih biarin dah orang kafir. Kagak wudhu, kagak mandi junub kalau dia lah. Kalau kita setiap waktu kita sehari 5 kali kita pengen sholat wudhu kita, apalagi yang mandi junub, kita umpamanya pengen mandi junub, itu harus terbasuh oleh kita. Jangan sampai ada bagian yang tidak terbasuh. Bersihin min wasakhin, izalatu ma tahtaha min wasakhin. Kata ulama dalam kitab fikih, yajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin. Wajib ngilangin sesuatu yang ada di bawah-bawah kuku kita. Apa yang ada di bawah kuku kita? Min wasakhin, daripada kotoran-kotoran, daki-daki, tanah-tanah, apa aja itu. Yamna'u sulal ma'ileh, yang sekiranya kotoran itu dapat mencegah untuk sampainya air ke tempat tersebut. Jadi kudu terbasuh di situ. Jadi wajib membasuh kedua tangan kita dari sini nih, ujung-ujung jari jemari kita perhatikan kuku-kukunya terus sampai mana? Ilal mirfaqain, sampai sikut kita. Gitu. Tapi jangan pas-pasan sikut. Karena andai kata pas-pasan sikut itu nanti ada yang nggak kebasuh. Kita lebihin sama kita. Kata ulama fikih, yajibu ghuslu juz'in minal abudi. Wajib membasuh bagian daripada adud kita. Jadi yang ini kudu kebasuh nih. Bagian ini ghuslu juz'in minal adud, tadi ini sa'id bahasa Arabnya. Ini adud bahasa Arabnya. Nah, jadi jangan pas-pasan antum sekedar membasuh sikut. Lalu bagaimana? Maka kata ulama fikih, yajibu ghuslu juz'in minal adudi, wajib membasuh bagian daripada lengan atas kita, adud kita. Jadi jangan pas-pasan sikut, lebihin. Kenapa harus kita lebihkan? Karena ada kaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa yang tidak sempurna yang wajib ini nggak bakal sempurna kita basuh kecuali ini kudu kita basuh, maka yang ini juga wajib kita basuh. Karena kalau nggak kebasuh ini apa? Yang di sini nggak rata ntar. Kebasuh juga wajib kebasuh di sini. Sebagian aja maksudnya. Ya. Jadi kita lebihin. Kaki kita pun sama, jangan pas-pasan mata kaki. Lebihin sama kita. Ya.
Jadi antum kudu perhatikan di situ. Kita yang suka mainan chat, umpamanya habis ngechat gitu. Ya, kadang nggak suka ada tip X, suka ada chat. Bersihin dulu. Bersihin dulu. Lem tuh yang susah, lem apa namanya? Power blue ya, apa? Itu kadang-kadang tuh nempel, nggak kelihatan kadang-kadang. Ya. Kita bersihin dulu tuh. Teliti, telaten sama kita, jangan asal-asalan kita. Ya. Ya. Jadi biar cakep kita punya wudu. Kalau wudu kita cakep, insya Allah sholat kita cakep. Wudu kita rapih, insya Allah sholat kita juga jadi rapih. Oh. Ya. Kadang-kadang kita nggak perhatiin yang begitu-begitu. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira antum itu kalau kita membasuh kedua tangan kita biasanya dari sini apa dari sini? Dari atas apa dari bawah? Ah? Ada yang dari sini katanya, ada yang dari sini. Ya. Gimana nih? Itu ada perbedaan. Ada kalanya dari atas, ada kalanya dari bawah. Tergantung kondisi kita itu. Ada yang dari atas, ada yang dari sikut, ada yang dari sini. Yang dari sini betul, yang dari sini juga jangan disalahin. Tinggal kita lihat awalnya bagaimana. Ya. Kata ulama, sunnahnya itu dia mulai minal kafain, dari kedua telapak tangan kita. Mulainya dari mana? Dari sini. Ini kita mulai menuangkan air dari sini. Kata ulama, idza kana yasubbul ma'ala nafsihi. Ya. Kalau memang dia nuanginnya umpamanya sendirian, pakai apa? Gayung dari sini. Ya. Wa idza sabba alaihi ghairuhu. Tapi andai kata umpamanya kita ada yang nuangin, kita pengen nuduh anak kita yang nuangin, atau seumpamanya kita pakai keran. Keran kan soalnya kayak yang nuangin kan, kita nggak repot-repot tangan kita. Atau seumpamanya kalau kolam ada orang yang punya ember dibolongin biasanya kan, dibolongin, kalau udah nggak dipakai dipampet tuh pakai sendal jepit ya, itu kan. Nah, di sini masih ada nggak begitu? Udah canggih kita sih, masjid kita. Kalau di kampung mungkin masih ada. Ya. Atau pakai itu, pakai keran atau ember dibolongin bawahnya, jadi kita tinggal begini. Itu maka mulainya kalau kita pakai keran atau ada yang nuangin, kata Syekh Romli, beliau mengatakan yabda bil mirfaq. Yabda bil mirfaq, mulainya dari sikut. Mulainya dari mana? Dari sikut. Jadi antum pakai sumur, sumur itu keran artinya, atau antum dituangin air, maka mulainya bil mirfaq, dari sikut. Ya. Dari sikut menurut Imam Romli. Imam Romli ini biasanya ada perbedaannya dengan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Syekh Ibn Hajar ada dua, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani. Kalau Syekh Ibn Hajar Al-Haytami ahli fikih, kalau Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani beliau ahli hadis. Nah, biasanya dua imam ini ada perbedaan antara Syekh Romli dengan Syekh Ibn Hajar.
Nah itu yang tadi saya katakan menurut pendapat Syekh Romli. Kalau kita nuangin pakai gayung, maka dari sini dulu, kata Syekh Romli. Tapi kalau kita dituangin nama orang atau pakai keran, maka dari mana tadi? Sikut. Itu menurut Syekh Romli. Tapi menurut Syekh Ibn Hajar, mutlaqan yabda'u bil asabi fil yadain. Kalau kata Syekh Ibn Hajar, mutlak mau pakai dibantuin sama orang atau kita ngegayung sendiri maka mulainya adalah bil asabi, dari jari jemari kita. Itu. Paham nih? Jadi kalau ada orang yang mungkin dari sini beda dengan kita, mungkin dia mengikut pendapat siapa tadi? Syekh Romli. Kalau dari sini mutlak, mau dia dituangin pakai keran atau dituangin sama orang atau dia pakai gayung, dari sini berarti dia mengikut pendapat siapa? Siapa? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Dua-duanya bagaimana? Udah betul dua-duanya. Tinggal kita mau ikut yang mana. Itu udah. Jadi kalau kita punya ilmu fleksibel enggak? Fleksibel. Gak gampang nyalain orang gitu. Tuh. Itu sunnahnya. Ya. Jadi terserah antum mau dari yang mana, ngikutin Syekh Romli silahkan, ngikutin Syekh Ibn Hajar juga silahkan. Ya. Apalagi kita perhatikan biar kita dapetin pahala sunnah, maka ketika kita basuh tangan itu dahulukan at-tayamun, dahulukan tangan yang sebelah kanan ketimbang tangan yang sebelah kiri. Ya kesilul yumna, basuh yang kanan, beres selesai kemudian basuh yang sebelah sebelah kiri. Kanan dulu sunnah. Jangan ada umpamanya ada orang wudhu pakai kiri dulu, kita katakan kegasah. Bukan kegasah, tapi dia nggak jalanin yang yang sunnah. Kalau kita mau jalanin yang sunnah dan double pahala kita, kerjain yang kanan dulu gitu. Kalau muka, kanan dulu apa kiri dulu? Muka. Ya antum kalau muka bisa sekaligus, langsung aja begini, kagak begini. Oh ini kata Pak Ustadz katanya kanan dulu, oh ini dulu katanya, beres ini dulu. Enggak. Kalau antum sekaligus bisa, langsung kerjakan sekaligus. Kuping bisa nggak sekaligus? Bisa. Yang bisa sekaligus kerjain sekaligus. Yang nggak bisa, dahulukan yang sebelah dahulukan yang sebelah kanan. Begitu ya. Nabi begitu. Kata Rasulullah, wa idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum. Apabila kalian berwudu, maka mulailah dengan bagian yang sebelah kanan, yang kanan. Duluin yang kanan. Nabi begitu, yuhibbut tayammuna fi tatahhurihi wa sya'nihi kullih. Duluin yang kanan dulu, bersuci itu. Yang kanan dulu, tangan kanan, kaki kanan. Ya. Makan pakai tangan kanan, minum megang tangan kanan, iktihal. Sampai kita ketika kita pengen pakai sifat mata, kita sunnah pakai sifat mata. Jadi jangan dikata kayak perempuan pakai sifat mata, sunnah sifat mata. Duluin yang sebelah mana? Sebelah kanan. Ya. Kalau kita emang kagak biasa. Kalau bayi kan dari kecil itu ya, dari bayi itu pakai sifat mata, biar matanya jeli, bersih. Jadi kotoran-kotorannya keluar tuh di situ. Pakai sifat mata. Taklim azafir, kita pengen potong kuku kita, dahulukan yang kanan. Kita potong kuku kanan apa kiri dulu?
Biasanya yang megang gunting kuku kanan apa kiri? Yang mana? Ini kan paling enak ini buat megang pertama kan. Berarti yang dicepit sama kita yang mana? Yang kiri. Ini buat megang apa? Inilah kebiasaan kita. Orang bisa karena biasa. Benar nggak? Gitu. Maka ketika kita potong kuku kita, dahulukan yang kanan. Kanan beres, baru apa? Kiri. Lah kita kan biasanya tangan kanan megang gunting kuku, duluin yang kiri, yang jempol yang kita incer biasanya. Karena gedean, enak, gampang, kan begitu. Kira-kira begitu bener apa salah? Salah. Tapi kagak dosa, enggak dosa. Tapi sunnahnya potong kuku duluin yang kanan. Berarti yang megang gunting yang mana? Kiri. Biasanya yang mana dulu yang kita potong? Ayo. Ini kita udah bener nih umpamanya nih ya. Ini yang kanan dulu yang kita pengen gunting. Ini megang silet atau megang gunting kuku. Tapi sebelah mana biasanya yang enak nih? Kebiasaan kita yang mana yang dulu kita potong ini? Yang enak kan jempol dulu. Kenapa? Gede masalahnya kan. Tuh. Tapi ada ulama mengatakan kalau mau kita terhindar daripada penyakit mata, itu ada urutannya ketika kita menggunting kuku kita. Kalau kita kan jempol dulu kebiasaannya kan. Dari sini. Yang mana aja udah sesuka hati kita. Biasanya begitu. Tapi kalau mau kita gunting kuku kita yang sebelah kanan khawabis, khinsir, kelingking dulu. Berarti selama ini kita salah apa enggak? Dosa sih enggak, cuman enggak dapetin apa? Sunnah. Berarti kan kita gunting kuku aja kalau ngikutin begitu kan dapat pahala. Kita seorang muslim, setiap langkah kita, ucapan kita mau bernilaikan apa? Pahala mestinya. Kelingking dulu, tapi malah kita sebaliknya, yang ini biasanya belakangan karena kecil. Gitu. Ini dulu. Khawa, habis kelingking apa kudunya? Nih. Jari mana? Jari tengah. Khawa, usta bahasa Arabnya. Ini usta namanya. Habis jari tengah apa? Jempol. Jadi sini dulu, sini jempol. Ibham bahasa Arabnya, jempol. Sini. Khawa. Nah, sekarang yang ini apa yang ini? Ayo. Mana dulu, ayo deh. Ya, ini kita baru masalah ginian loh. Baru gunting kuku aja udah begini gitu. Khawa binsir dulu nih yang ini. Jari manis binsir. Baru terakhir apa? Sababah, telunjuk. Itu baru yang sebelah apa? Sebelah kiri. Insya Allah minggu depan sebelah kiri gitu. Terusin jangan ini. Terusin. Bener nggak? Biar nggak penasaran, ya udah saya terusin ya. Nggak kenapa nih diterusin ya? Belum kaki kan ntar. Habisin aja ya. Jadi nggak usah kita keteng, habisin aja udah nih tangan. Yang ini khawabis. Ini dulu, kemudian ini. Habis ini mana? Ini dulu. Kemudian sababah. Habis jari kanan, jari kiri. Jari kiri mana dulu? Ibham. Jempol dulu. Habis jempol, dari tengah. Habis ini.
kelingking. Au. Habis ini nih baru apa? Khawabis au khosab. Sab ini dulu, au khosab ini mana nih? Au khosab, au. Ini dulu kan? Jempol, terus au, wusto, au kho, nih, kelingking, au kho, sab, tinggal sin sama ba, sababah, 4. Ini kelima terakhir. Kalau pengen lebih lagi datang ke rumah, jangan japri. Kalau japri biasanya pahit kadang-kadang. Nah, ini keburu habis waktu kita. Insya Allah besok kita terangin lagi. Jadi masalah tangan masih panjang. Jadi antum itu aja dapat, amalin udah. Kalau antum hidup pengen berkah, amalin yang udah dapat. Insya Allah hidup kita penuh barokah. Gitu. Oh, silakan. Silakan yang mau bertanya. Yang tadi aja, masalah yang tadi itu. Masalah yang tadi. Yang dari keran. Iya, sunnahnya tadi kalau kita ikutin Syekh Romli, maka kalau dari keran dari sini, sunnahnya ya, sikut. Mestinya sunnahnya tuh kalau kita ikutin ulama. Ya, dari sini. Jadi bukan biasa kita diginiin. Iya. Emang kita udah biasa begitu. Udah biasa. Kebiasaan ini susah dihilangin kadang-kadang. Iya, maksudnya begitu. Nah, kalau dari sini kan berarti yang awal dari mana? Nah, iya kan? Nah, tapi bagusnya tadi kalau ngikutin Syekh Romli, kalau dari keran atau kita ambil sendiri ya. Nah, dari keran kalau kita ambil sendiri dari sini. Kalau dari apa tadi? Kalau Syekh Romli, maka kalau kita pakai keran, maka dari mana? Dari sikut. Ya, nggak begini juga nggak masalah sebenarnya, kagak masalah gitu. Nah, tapi kalau kata Syekh Ibn Hajar, mau pakai keran ke, kita dituangin sama orang ke, atau kita pakai gayung ke, tetap dari mana? Dari sini dulu, gitu. Dari sini dulu. Ya. Mungkin yang begini maksud dia diciduk, tetap yang ini dulu jatuhnya, baru jalan ke sini maksudnya, begitu. Ya. Langsung begini aja, nggak usah diginiin lagi, kan udah ada keran jalan. Iya, karena kan yang bikin jalan air kita keran, jadi nggak usah diginiin. Nah itu, iya, ini itu saya bilang kan tadi, kebiasaan kita udah begitu, kebiasaan gitu. Jadi kan dulu sebelum ada keran kan pakai kobak gitu jadinya, gitu. Tapi keran pakai begini, gitu. Ya, siapa lagi? Pak Yon, kalian mana aja Pak Yon? Nggak ada, udah. Ada lagi kan? Nggak ada. Dan cukup. Paham untuk itu? Iya. Cukup ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna للظى أشرفنا فاتب علينا لكل هوبة واستر لنا الأوراد وآمن الروآد ربي ومولودينا والأهل
الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا مصطفى الرسول نهضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب تدسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله على نعم الله بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم sebelumnya mohon maaf kepada para jemaah sekalian. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk guru kita, orang tua kita yang kemarin saya dengar beliau lagi sakit berbaring gitu. Ustaz Bapak Haji Imron Lutfi ya. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah kita beliau diberikan panjang umur, sehat wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.